Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya bersyukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas nikmat dan rahmatnya saya dapat menyampaikan gagasan terkait COVID-19 dan dampaknya bagi Indonesia. Pertama, bermula dari kota Wuhan, tepatnya di Tiongkok, virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai belahan negara di dunia yang menyebabkan timbulnya penyakit coronavirus disease 2019 atau yang disebut juga dengan COVID-19. Kondisi ini tentunya tidak boleh dianggap remeh dan dibiarkan begitu saja. WHO pun juga sudah menetapkan pandemi COVID-19 sejak 11 Maret 2020 yang lalu. Apa itu pandemi? Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara. Umumnya menyerang banyak orang, sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu. Pasalnya, istilah pandemi telah tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja. Perlu diketahui dalam kasus pandemi COVID-19, ini menjadi yang pertama dan disebabkan oleh virus corona yang telah ada sejak akhir tahun 2019. Dampak virus COVID-19 di Indonesia, selain itu diketahui dengan adanya COVID-19 tak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja. Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa virus corona sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia. Bukan hanya karena produksi barang saja yang terganggu, tetapi investasi pun juga terhambat. Berikut beberapa dampak virus COVID-19 di Indonesia, yaitu yang pertama, beberapa barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan seperti masker dan hand sanitizer. Dan yang kedua, jemaah Indonesia batal berangkat umroh. Yang ketiga, kunjungan para wisatawan mancanegara di Indonesia menurun. Yang keempat, merusak tatanan ekonomi di Indonesia. Dan yang kelima, impor barang menjadi terhambat. Lalu apa saja sih gejala-gejala terkait COVID-19 ini? Diketahui masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Berikut gejala-gejala yang mungkin saja dirasakan oleh seseorang sebelum dinyatakan menderita COVID-19. Yang pertama itu adalah gejala yang paling umum seperti demam, batuk, kelelahan, kehilangan rasa atau penciuman bau. Dan yang kedua yaitu gejala yang sedikit tidak umum seperti yang pertama sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit dan nyeri diare. Lalu yang kedua ruam pada kulit, perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki, serta disertai mata merah atau iritasi. Dan untuk yang ketiga itu gejala serius yaitu kesulitan bernafas, kesulitan berbicara atau bergerak yang disertai nyeri dada. Jika Anda mengalami gangguan seperti gejala serius, sebaiknya menghubungi dokter atau fasilitas kesehatan sebelum mengunjunginya. Orang dengan gejala ringan, khususnya yang dinyatakan sehat, harus melakukan perawatan mandiri di rumah. Rata-rata gejala ini akan muncul 5-6 hari setelah seseorang pertama kali terinfeksi virus ini, tetapi bisa juga sampai 14 hari setelah terinfeksi. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini apa saja sih yang perlu kita lakukan? Yang pertama yaitu selalu jaga jarak aman dari orang lain minimal 1 meter. Karena kita tidak pernah tahu meskipun mereka tidak tampak sakit. Yang kedua, kenakan masker di ruang publik, terutama di dalam ruangan atau jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan. Yang ketiga, sebaiknya pilih ruang terbuka dan berventilasi baik. Buka jendela jika berada di dalam ruangan. Yang keempat, cuci tangan kalian secara rutin, gunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol. Yang kelima, ikuti vaksinasi ketika giliran Anda, lalu mengikuti panduan setempat terkait vaksinasi. Yang keenam, saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung dengan lengan atau tisu. Dan yang terakhir, jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Untuk penggunaan masker sendiri, masker yang dipasang dengan benar dapat membantu penyebaran virus dari orang yang mengenakannya ke orang lain. Mengenakan masker saja tidak cukup untuk melindungi diri dari COVID-19 sehingga harus dikombinasikan dengan pembatasan fisik dan kebersihan tangan. Jangan lupa selalu mengikuti saran yang diberikan oleh otoritas kesehatan setempat. Baik, itu tadi bahasan mengenai pandemi COVID-19 beserta dampaknya yang bisa kalian ketahui. Demi mencegah penyebaran virus COVID-19, sebaiknya kita semua selalu menjaga kebersihan, kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu menggunakan masker jika melakukan aktivitas di luar ruangan. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan mohon arahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.